Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita mendekat kepada Tuhan dan dengarkan suaranya. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Saudara, Ibrani pasal 4 ayat 12 ini menggambarkan firman Allah sebagai sesuatu yang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua, mampu menusuk dalam hingga memisahkan jiwa dengan roh, sendi dengan sumsum, serta membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Nah, saudara, metafora pedang bermata dua dipilih karena efektivitasnya memotong atau memisahkan benda fisik. Ini melambangkan kuasa rohani firman Tuhan yang mampu membedakan dan mengubah secara mendalam. Saudaraku, firman Tuhan adalah sarana yang Allah berikan untuk mengubah, membimbing, dan menuntun manusia kepada kebenaran. Saudara, firman tertulis ini, yaitu Alkitab, sebagai wahyu Allah, terus dipakai oleh Roh Kudus yang mengilhami penulisannya untuk bekerja di masa kini. Saudaraku, Roh Kudus tidak berkarya pada orang berdosa tanpa perantaraan firman Tuhan. Firman inilah alat yang dipakai Roh Kudus untuk mentransformasi hidup manusia. Mereka yang hidup dalam kegelapan, dikuasai dosa dan maut, dapat mengalami pembaharuan hidup menurut hal-hal baik, rohani, dan sesuai kehendak Allah saat firman itu menerangi hati mereka. Saudara, kuasa transformatif ini menunjukkan hubungan yang tidak terpisahkan antara Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus memakai firman sehingga ia menjadi hidup, berkuasa, dan mampu menyingkapkan hal tersembunyi, pikiran, serta isi hati terdalam manusia. Saudara, firman berfungsi seperti cermin, memungkinkan kita melihat diri kita sendiri, melihat Allah, dan segala sesuatu di dalam terang kebenaran Tuhan. Dan ini adalah karunia yang luar biasa dari Allah. Dan sebagai orang percaya, kita telah mengalami kuasa luar biasa dari firman Tuhan yang mencerahkan pikiran kita, menuntun kehidupan kita, memberi pedoman agar kita terhindar dari dosa. Namun saudara, banyak orang di dunia belum mengenal firman ini dan hidupnya belum tersentuh olehnya. Oleh karena itu saudara, kita yang hidupnya telah diubahkan oleh firman Tuhan harus peduli dan mendoakan pekerjaan para misionaris. Mereka membawa serta memberitakan firman Tuhan, kabar sukacita, dan nilai-nilai kebenaran kepada dunia, orang-orang dan budaya yang belum mengenal Kristus. Bapak saudara, kita perlu berdoa agar benih kebenaran yang para misionaris taburkan dapat bertumbuh di hati para pendengarnya. Dan dengan demikian, mereka yang dalam kegelapan dapat direbut dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu mari saudara, kita gunakan waktu untuk berdoa bagi penyebaran firman Tuhan oleh para misionaris, agar kuasanya semakin menerangi kegelapan dosa manusia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia berdoa bagi pekerjaan baik ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.